Saya ngomong sebarakali Siliwangi. Hai Siliwangi tengah jaga lawang. Ternyata Kang Deddy harapan dari Jawa Barat. Harapan seperti apa? Begini ceritanya. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Mohon maaf kepada teman-teman, saya tidak upload hampir 2 minggu. Sebabnya karena kondisi saya kurang sehat, dan yang kedua ada pekerjaan lain yang memang segera harus saya selesaikan, yang masih berhubungan dengan channel ini juga, yaitu kita sedang merencanakan satu program pembahasan atau program di channel ini nanti, yaitu support bagi pedagang pasar. Kita tahu pasca pandemi ini memang pedagang pasar sangat terpukul hancur, dan kita mau mensupport mereka untuk bangkit lagi dalam satu program promo yang kita lakukan secara gratis. Mudah-mudahan nanti program ini bisa berjalan seperti apa yang kita inginkan, dan para pedagang bisa bangkit kembali untuk menjalani hari-hari pasca Covid nanti. Oke, terima kasih. Nanti teman-teman silakan ikut berpartisipasi. Partisipasi kita hanya membagikan video-video testimoni pedagang pasar itu nanti. Oke, itu aja sebagai pemberitahuan. Dan hari ini saya ingin berbicara satu hal, yaitu terkait dengan Kang Deddy Mulyadi. Kalau belakangan ini Kang Deddy Mulyadi itu viral dengan perjuangannya untuk membela masyarakat pinggir hutan atau masyarakat penanam pohon bambu di daerah Jawa Barat atau tepatnya di Purwakarta. Yang punya bambunya sakit Pak, nangis Pak, gimana? Harusnya nebang bambu itu oleh penggarap. Kalaupun mau, itu namanya kesadaran. Kesepakatan bukan oleh orang lain. Ini mah kan kayak proyek. Ini yang punyanya, yang nebang izin nggak sama yang punyanya? Bapak diizin Kasaha, iya kan uga dua. Iya, atas kali itu. Kasaha. Bapak Adi Tidak ada izin. Izin Sekalipun tadi. tidak. Dia minta Coba foto nanya, saya fotokopi Bapak. kakak juga. So, Bapak sekedar Bu. Bapak izin tuh nuar awi dituar. Kegijinan, boro-boro ngijinan, tapi tidak kayan. Orang teman abian ya di PT ya. Terus ngadongkapan Ya wadin. ada nggak pernyataan. Ini mohon maaf ya, bambu dia ditebang tanpa izin, pidana loh Pak. Dan saya hari ini mau datangin Polres, saya mau lapor. Karena pidana. Oke, tanahnya tanah perhutani, tapi barangnya punya dia. Coba lamun eueuh nu ngadu ka kuring subuh tah. Eueuh nu leweh nelpon Deddy Mulyadi, beak tah leuweung di dia. Saya ngomong sebarakali Siliwangi. Hai Siliwangi tengah jaga lawang. Bapak harusnya mendampingi, mengamati kehidupan di sini. Saya itu kalau dengar hutan, saya pasti ngamuk Pak. Kalau yang lain-lain saya toleran, tapi dengar lingkungan hidup dan hutan, saya nggak bisa terima. Karena apa? Jarang orang yang mau memperjuangkan mereka. Ini kan bilang, bayangin Pak, 20 tahun menanam bambu Pak, hilang sekarang. Itulah karakter Kang Deddy Mulyadi yang paling saya banggakan atau yang paling saya kagumi, di mana dia selalu konsisten langkah demi langkah di 4 hal. Setidaknya itu menurut penilaian saya. Yang paling pertama, konsisten untuk tetap menjaga budaya. Yang kedua, konsisten untuk menggunakan identitasnya di saat kapanpun dan kemanapun. Dan yang ketiga, konsisten berbuat baik, yaitu baik itu soal memberi sedekah atau memberi bantuan bagi orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, konsisten dalam membela lingkungan dalam situasi apapun. Itu menurut saya yang paling saya banggakan dari Kang Deddy Mulyadi. Tetapi kali ini saya mau berbicara tentang sebuah data. Sebagaimana judul yang saya sampaikan, ternyata Kang Deddy harapan dari Jawa Barat. Harapan seperti apa? Begini ceritanya. Pada 16 Agustus lalu, saya membuat semacam jajak pendapat
di channel Satrio Bushido Library. Mungkin teman-teman ada yang sudah ikut vote atau yang belum vote, nanti bisa lihat di status komunitas bahwa ada pertanyaan dari 3 jabatan ini, yang mana menurut Anda yang paling tepat diemban oleh Kang Deddy Mulyadi. Ada 3 pilihan. Yang paling pertama menjadi presiden tahun 2024, yang kedua wakil presiden tahun 2024, dan yang ketiga menjadi gubernur Jawa Barat tahun 2024. Nah, hasilnya selama hampir 2 minggu kita upload, dan ternyata ada harapan baru dari Jawa Barat. Harapan-harapan ini menurut saya bukan soal figurnya saja, tetapi dari faktor sosiologis juga sangat memungkinkan, mengingat Jawa Barat adalah termasuk salah satu atau termasuk nomor 1 terbesar jumlah pemilih atau jumlah penduduk di seluruh provinsi di Indonesia. Dari hasil jajak pendapat itu, saya memang nggak bisa menyimpulkan ya apakah semua yang memberikan suara itu dari Jawa Barat atau tidak, tapi setidaknya dari hasil itu ada peringkat dari 3 pilihan itu. Yang paling pertama yang menginginkan menjadi Presiden RI 2024 itu sekitar 67%. Kemudian yang menginginkan jadi Gubernur Jawa Barat itu sekitar 25%. Dan yang terakhir yang menginginkan Wakil Presiden RI itu hanya sekitar 9%. Nah, itu hasil jajak pendapat yang saya sampaikan tadi. Yang menarik di sini ternyata ada semacam ekspektasi, ada atau semacam harapan ingin dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi sebagai presiden kita di tahun 2024. Sangat sedikit yang menginginkan dia jadi wakil. Artinya pentas nasional yang paling layak menurut netizen yang memberikan suara itu adalah sebagai kepala negara atau RI 1. Yang kedua, pentas atau jabatan yang paling tepat justru kalau tidak jadi Presiden RI, maka lebih banyak memilih jadi Gubernur Jawa Barat. Nah ini nih, dari data ini saya mau sampaikan kesimpulannya kira-kira seperti ini. Jawa Barat memang memiliki tokoh potensial untuk di 2024. Sebagaimana survei yang sudah pernah kita dengar, Ridwan Kamil sebagai gubernur saat ini, memang ada beberapa responden yang menginginkan dia untuk maju di Pilpres di 2024. Apakah itu menjadi presiden atau wakil presiden? Intinya namanya masuk dalam survei atau radar survei nasional sebagai calon potensial di 2024. Tetapi kalau saya secara pribadi melihat antara Ridwan Kamil dan Kang Deddy Mulyadi, jauh lebih populer itu Kang Deddy Mulyadi. Apa sebabnya? Kang Deddy Mulyadi menjalankan perannya baik secara person maupun secara kerja-kerja jabatan politik itu menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana yang saya maksud seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, bahwa Kang Deddy Mulyadi itu menguasai beberapa platform sosial media dan jumlah pengikut yang cukup luas. Kemudian di dalam diri Kang Deddy Mulyadi itu melekat karakter-karakter pemimpin yang memang itu mewakili rakyat banyak. Nah, ada perbedaan menurut saya antara Kang Emil dengan Kang Deddy Mulyadi. Dari style kepemimpinan atau style pendekatan sosial, saya melihat Kang Deddy Mulyadi itu lebih merakyat. Atau komunikasinya terhadap masyarakat itu lebih cair, ya. Jadi stylenya itu bisa dibilang style masyarakat desa yang bisa berbaur dengan siapapun, kemudian memahami hal-hal terkecil, problem-problem di bawah, dan yang ketiga dia paham akan situasi. Situasi dalam pengertian dia bisa melihat dari semua sudut pandang. Mau jadi petani, dia bisa lihat problem petani seperti apa. Masyarakat pinggir hutan, dia bisa melihat problem masyarakat pinggir hutan seperti apa. Masyarakat urban, dia bisa melihat seperti apa masyarakat urban. Dan dari sisi peternakan, dia bisa melihat peternakan itu apa yang harus dikembangkan. Dari sisi pertanian, apalagi dia lebih menguasai lagi kan.
data-data pertanian, kemudian impor atau data-data pupuk, dia menguasai. Setidaknya itu bisa kita dengar dari beberapa argumentasi atau pendapatnya di rapat-rapat Komisi 4 DPR RI. Nah, tapi kalau Kang Emil, yang saya lihat, yang saya pahami, stylenya itu adalah style urban, metropolis gitu. Lebih kepada konsep-konsep penataan kota, perubahan kota, kemudian ya seperti apa masyarakat pedesaan, komunikasinya dengan masyarakat pedesaan seperti apa, proyek-proyek, program-program apa yang harus dilakukan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat pedesaan. Yang saya lihat selama dia jadi gubernur tidak begitu kelihatan mencolok ya. Saya nggak tahu apa saya kurang update atau apa, tapi kesannya itu dia itu sangat metropolis, urban style gitu loh. Nah, kalau Kang Deddy Mulyadi itu sepertinya karena lahir dari masyarakat desa atau lahir dari kondisi masyarakat petani, dan dia sangat memahami sumber ekonomi masyarakat kita secara luas, secara umum. Oleh karena itu, kalau misalkan dipertanyakan harapan dari Jawa Barat itu antara Kang Emil dengan Kang Deddy Mulyadi, saya lebih melihat Kang Deddy Mulyadi sebagai harapan yang paling tepat. Kenapa? Karena itu tadi, seperti yang kita sampaikan, dia menguasai banyak hal yang menjadi problem hampir di seluruh provinsi Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, kalau dari sisi pengalaman politik, ya memang Kang Deddy Mulyadi jauh secara politik lebih berpengalaman ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang ya Kang Deddy Mulyadi mulai dari anggota DPRD, kemudian wakil bupati DPR RI. Memang dia calon wakil gubernur, kalah dengan Kang Emil. Tapi Kang Emil belum pernah jadi ketua-ketua partai, kemudian dia hanya dari wali kota langsung gubernur, belum anggota DPR RI. Dan saya nggak tahu apakah ada partai Kang Emil sekarang atau enggak. Kalau Kang Deddy Mulyadi, dia memiliki semua infrastruktur politik itu. Anggota partai iya, ya kan? Anggota DPR RI iya, pernah menjabat di eksekutif iya, pernah menjabat di legislatif juga iya. Dan yang paling hebatnya lagi, dia punya tim media atau dia punya tim sosialisasi atau dia punya tim publikasi yang bisa menyentuh seluruh lapisan, yaitu penggunaan sosial media yang sangat efektif. Terima kasih. Ini hanya video pembuka setelah saya bisa katakan cuti. Mudah-mudahan kita bisa masih mendiskusikan hal-hal lain di hari-hari yang akan datang. Dan kita semua sehat, terutama Kang Deddy Mulyadi tetap diberikan kekuatan untuk berjuang, memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak rakyat miskin atau hak-hak rakyat kecil. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih dan cheers!